Halo, perkenalkan nama saya Gede Bernal Abdullah Gaden dengan NIM 22082061064. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas rekayasa perangkat lunak saya, yaitu analisis jurnal metode prototype dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, sebelum itu izinkan saya menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Pengembangan perangkat lunak telah menjadi aspek yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi serta industri berbasis teknologi. Nah, dengan semakin pesatnya kemajuan perangkat keras dan juga perangkat lunak, meningkatnya permintaan akan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang terjadi, serta keinginan untuk selalu menjadi inovatif dan selalu efisien, banyak perusahaan dan pengembang perangkat lunak berhadapan dengan tekanan-tekanan yang semakin besar untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas, sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan juga dilaksanakan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, metode pengembangan perangkat lunak yang tradisional seperti model pengembangan berurutan atau waterfall itu seringkali gagal untuk mengatasi tantangan-tantangan yang telah saya sebutkan. Model-model tersebut cenderung melibatkan proses yang panjang, kaku, dan kurang responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna yang mungkin muncul selama pengembangan. Jadi sebagai akibatnya, produk perangkat lunak yang dihasilkan mungkin tidak memenuhi ekspektasi pengguna, melebihi anggaran, dan juga terlambat. Metode prototipe telah muncul sebagai pendekatan yang sangat relevan dan efektif dalam pengembangan perangkat lunak. Prototipe adalah model awal dari sistem yang sedang dikembangkan yang memungkinkan pengembang dan pemangku kepentingan untuk menguji konsep, berinteraksi dengan sistem, dan memberikan umpan balik sebelum pengembangan penuh dimulai. Rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu yang pertama ada apa itu metode prototipe, yang kedua ada bagaimana pengembangan perangkat lunak dengan metode prototipe. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui apa itu metode prototipe dalam pengembangan perangkat lunak, yang kedua yaitu untuk menganalisis jurnal dengan tema pengembangan perangkat lunak dengan metode prototipe. Apa itu metode prototipe? Prototipe adalah model awal dari sistem yang sedang dikembangkan yang memungkinkan pengembang dan pemangku kepentingan untuk menguji konsep, berinteraksi dengan sistem, dan memberikan umpan balik sebelum pengembangan penuh dimulai. Nah, dengan menggunakan metode prototipe ini, dimungkinkan adanya interaksi antara tim pengembang sistem dengan pengguna. Pelanggan pembuat perangkat lunak biasanya hanya dapat mendefinisikan sebuah perangkat lunak secara umum saja, namun tidak dapat mendefinisikan secara rinci kebutuhan apa yang ia inginkan, seperti fitur-fitur dan fungsi apa yang mereka inginkan dalam sebuah aplikasi. Nah, dengan pendekatan prototipe ini, pengembang dapat membuat prototyping dengan membuat desain pendekatan yang secara garis besar merepresentasikan apa yang akan dihasilkan dari pengembangannya. Jadi dalam penerapan metode prototipe ini akan sering dilakukan komunikasi antara kedua belah pihak. Hasil pembuatan prototipe atau rancangan cepat seperti desain user interface akan dipresentasikan kepada pengguna dan kemudian pengembang akan mendapatkan evaluasi-evaluasi dari pengguna. Analisis jurnal. Adapun jurnal yang saya akan analisis pada video kali ini yaitu judulnya Pengembangan Sistem Pelacakan Alumni Treasure Study menggunakan metode prototipe berbasis website. Adapun penulisnya yaitu yang pertama ada Stefanus Wijaya, yang kedua Edwin Prayoga Hadiwijaya. Tahun terbit 2023. Jurnal ini membahas tentang pembuatan sebuah perangkat lunak pelacakan alumni atau treasure study. Kegiatan pelacakan alumni merupakan sebuah hal yang penting untuk menyimpan dan mengetahui informasi mengenai alumni dari sebuah instansi pendidikan. Informasi seperti pekerjaan, bidang, pendapatan, dan juga skill dari alumni sangat diperlukan oleh instansi. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai pengukur sebagaimana bergunanya pendidikan yang diberikan. Nah, kegiatan ini juga meliputi kuesioner seperti saran dan masukan dari alumni terhadap instansi sebagai bahan dalam pengembangan kurikulum ke depannya. Adapun metode perancangan sistem pelacakan alumni ini digunakan metode perancangan Unified Modeling Language atau UML. UML yaitu memodelkan sistem ke dalam bentuk atribut, kelas, dan relasi informasi. UML ini sangatlah dekat dengan metode OOP. Metode pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem pelacakan alumni digunakan sebuah metode pengembangan yaitu metode prototype.
Metode prototype merupakan metode yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu memberikan contoh awal atau kerangka dasar terlebih dahulu. Metode prototype ini digunakan karena pada saat jurnal ini ditulis, pengguna belum memiliki gambaran yang utuh dan mendetail mengenai sistem yang dibuat. Jadi, dibuatlah prototipe terlebih dahulu. Jadi, prototipe adalah model awal dari sistem yang sedang dikembangkan yang memungkinkan pengembang untuk menguji dan berinteraksi. Metode prototipe memungkinkan fleksibilitas, kolaborasi, dan juga adaptasi yang lebih besar dalam pengembangan perangkat lunak yang sangat cocok dengan lingkungan bisnis yang terus berubah seperti sistem ini. Adapun tahapan-tahapan dalam pembuatan sistem pelacakan alumni ini, yang pertama yaitu ada gathering requirements, yaitu tahap untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan dan menganalisa kebutuhan pengguna. Kemudian ada desain prototype, yaitu membuat desain, misalnya seperti sketsa atau wireframe. Yang ketiga ada build prototype, yaitu membuat prototype dari hasil desain. Yang keempat ada test prototype, yaitu menguji prototype yang sudah dibangun, memastikan bahwa sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang kelima ada feedback, yaitu mengumpulkan umpan balik dari interaksi antara tim pengembang dan juga pengguna. Jadi pengembang dapat melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap evaluasi-evaluasi tersebut. Kemudian ada build full system, jadi pembangunan sistem secara keseluruhan setelah mendapatkan feedback yang cukup atau tidak ada lagi feedback, dan juga berdasarkan prototipe yang sudah disetujui. Nah, hasil pada penelitian ini penulis menghasilkan hal-hal seperti berikut. Yang pertama ada use case diagram. Jadi dihasilkan sebuah use case diagram, sebuah diagram yang memetakan atau menggambarkan hal yang dapat dilakukan oleh sistem. Kemudian dihasilkan activity diagram, diagram yang menggambarkan seluruh proses yang terjadi di dalam sistem. Kemudian sequence diagram yang menggambarkan alur-alur detail dari tiap proses yang sudah disebutkan sebelumnya di activity diagram. Jadi dijelaskan lagi lebih detail. Kemudian ada hasil prototype. Jadi desain cepat prototype yang menggambarkan bagaimana sistem pencarian alumni akan terlihat. Baik, sekian presentasi dari saya. Sebelum menutup, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.